Halo teman-teman, balik lagi di channel Familiarity, tentunya bersama gue Arjun. Dan kali ini gue cuman mau apa ya? Kali ini tuh cuman gue cuman mau basa-basi sih. Dan kemarin gue gimana ya? Nggak sengaja gitu lihat berita tentang seorang yang gagal vaksinasi karena datanya atau NIK-nya dipakai oleh WNA. Dan menurut gue apa ya? Mendengar itu melihat itu, gue langsung kepikiran nih dahulu tentang bocornya data NIK, bocornya data BPJS yang 200 juta itu. Dan menurut gue ini menjadi pertanyaannya buat gue sendiri sih, siapa sih yang salah? Siapa yang salah ketika semua ini terjadi? Dan menurut gue yang kejadian kemarin itu tentang seorang yang ingin vaksinasi tapi datanya ya dipakai sama WNA, itu merupakan hal yang menurut gue tolol. Iya, menurut gue tolol sih, karena kenapa bisa data penting seperti NIK itu bisa diambil orang lain? Kenapa bisa gitu kan? Dan siapa sih sebenarnya yang salah dan siapa yang disalahkan ketika ini terjadi? Dan di sini gue mungkin mau bahas itu, dan gue mau bahas beberapa faktor juga sih yang meliputi tentang bocornya data itu. Dan yang pertama, kita bertanya nih, siapa sih sebenarnya yang mau disalahkan gitu kan? Siapa yang mau disalahkan tentang bocornya data ini? Sebenarnya yang disalahkan kita semua sih yang salah. Tapi mungkin bisa dibilang uh, kesalahan kecil lah menurut gue ya. Kesalahan kecil oleh pemerintah atau pihak yang mengurus ini seperti BSSN, Kominfo, dan seperti itulah ya. Karena tugas BSSN dan Kominfo itu kan kita udah tahu sendiri, dia yang mengamankan tentang teknologi kita dan keamanan informasi kita, Badan Siber Sandi Negara gitu kan. Udah jelas lah ya, di nama-nama mereka itu udah terpampang bahwa mereka yang mengurus ketika data-data tersebut yang harusnya menjadi privasi kemudian bocor. Dan kita balik lagi nih ke topik bahwa siapa yang disalahkan. Dan ini yang pertama adalah kesalahan kecil sih sebenarnya. Kesalahan kecil yang akhirnya menjadi besar. Dan kembali lagi, NIK itu adalah data yang menurut gua nih adalah data yang sangat penting lah. Itu adalah sebuah data diri kita ketika kita menjadi warga negara Indonesia. Dan itu adalah sebuah pegangan lah. Kita kayak, itu adalah informasi penting untuk diri kita, dan akhirnya menjadi informasi yang publik ketika menurut gue ya itu gagal dan disalahgunakan data kita ya. Dan ini merupakan kesalahan kecil ya. Dan apa ya, gimana ya cara ceritanya, gue gini dah, gue kasih sesuatu contoh yang kecil ya. Ketika seorang melaporkan bug, apalagi nih bugnya di Disdukcapil lah, ini kita masuk ke pelosok lah ya, Disdukcapil, website Disdukcapil ataupun ya itulah sebagai semacamnya gitu kan. Gue juga nggak ngerti gimana cara sistem pemerintahan, meskipun ya banyak ya begitulah ya. Tapi yang gue tahu tuh Disdukcapil yang ngurus ketika kita ingin membuat KTP ataupun ya banyaklah data-data diri kita di situ. Dan ketika seorang melaporkan bug itu, dan seperti yang kita tahu, BSSN punya program, di mana program tersebut kita bisa melaporkan website itu dan diurus oleh mereka gitu kan. Dan menurut gue ini sia-sia doang sih, karena kita lapor pun nggak ditutup bugnya. Karena kenapa? Karena mungkin mereka menganggapnya kecil, dan ini kesalahan pertama, kesalahan yang menurut gue kecil tapi akan fatal jadinya, adalah menganggap remeh bug-bug kecil seperti itu yang mungkin bagi mereka nggak dampak, seperti mungkin bug cross-site scripting, dan mungkin di mata mereka itu nggak berdampak apa-apa karena itu bukan website pembayaran atau apa. Dan mungkin seperti bug SQL injection, mungkin mereka bilang ini bukan, nggak ada data apapun gitu kan. Tetapi kalau misalkan nih bug
yang menurut gue kecil tapi berbahaya itu index of sih. Apalagi data-data seperti ini. Dan kita udah tahu nih faktanya. Dan gue udah cek-cek tadi. Ternyata benar. Data NIK di Dukcapil itu bisa bocor ternyata di website mereka. Karena apa? Karena bug yang menurut kita nggak pernah kita nggak pernah singgung sama sekali. Kita nggak pernah kita cuma meremehkan gitu bugnya, yaitu bug index of lah, bisa gue sebut lah ya, bug index of, karena emang di index of sih menurut gue. Apa sih nama bug itu? Gue nggak tahu asli. Gue nggak tahu bahasa modernnya apa. Intinya itu berada di sesuatu direktori yang terbuka gitu. Nah, ini mungkin kalau kita laporkan ini menjadi ya sesuatu yang biasa aja. Dan akhirnya menjadi fatal ketika ada mungkin penjual belian data atau apa gitu dari diri seseorang, dan ini bisa menjadi fatal menurut gue. Dan itu udah terjadi sih menurut gue sih, karena tadi gue cek bener data itu ada foto KTP, foto apa, dan itu bisa menjadi sebuah informasi yang bisa diperjualbelikan dan bisa dipergunakan secara ilegal lah. Dan kesalahan kedua menurut gue adalah dari seseorang yang menyalahgunakan itu sendiri. Jadi kita nggak bisa pure menyalahkan menyalahkan pemerintah doang sih menurut gue, karena itu adalah kesalahan kita juga, kesalahan seorang yang meretasnya, bukan ya, kesalahan itulah itu kan, kesalahan orang yang ingin berbuat jahat sih, kayak dia ingin memperjualbelikan data, dia ingin beruang lah pokoknya mah dari memanfaatkan bug tersebut. Dan balik lagi itu terjadi karena tidak diresponnya ketika seorang melapor gitu kan. Dan direspon sih iya sih, direspon tapi ya kayak masuk kanan keluar kiri lah maksudnya, karena nggak di patch sama sekali, dan kita nggak dapat impact baik juga sih dari mereka. Cuman ya sistem otomatis kan, kalau kita lapor di BSSN itu sistem otomatis yang menyuruh kita untuk memasukkan data diri, dan gue udah coba itu cuy. Gue udah lapor dan emang nggak ada impact sama sekali, dan cuman itu masukkan data diri bla bla bla. Dan mungkin ini bukan urusan si An juga sih, bukan urusannya si BSSN juga, karena ya itu websitenya milik yang bersangkutan gitu kan. Mungkin biasanya udah nyampein tapi yang berpihak itu nggak nggak patch gitu kan. Dan mungkin kan, tapi gimana ya, tapi kan BSSN seperti ya BSSN lah, Kominfo, mereka kan yang bertugas untuk mengatur website pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan gue juga bingung tentang itu cuy, asli. Jadi kita kembali lagi nih, gimana cara kesalahan dari kita sendiri, yaitu menyalahgunakan data tersebut. Dan menurut gue ya, untuk pandangan gue itu ya bisa dibilang itu adalah kesalahan seorang yang ingin melakukan itu ya, untuk memperjualbelikan data dan menyalahgunakan data diri seseorang. Itu menurut gue ya itu kurang ajar banget sih. Menurut gue itu udah lebih banget. Kalau misalkan nih gue nih ya kan, gue mau meretas suatu website nih, gue di face atau apalah, itu masih ya itu urusan urusan source lah ya, mungkin bisa buat ulang website lah ya, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau data diri seorang bocor, dan itu udah berdampak kepada seorang gitu kan. Misalkan kejadian kemarin lah yang kita bahas lah ya, tentang vaksinasi yang gagal karena data diri mereka dipakai oleh orang lain. Dan itu gimana ya, dan itu goblok. Orang yang kenapa bisa sih, gua nggak habis pikir sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan gue nggak tahu ini ada yang jual beli atau apa, ataupun mungkin pihak mereka yang bisa mengambil itu, ataupun tangan dalam, gue juga nggak tahu cuy. Dan kita balik lagi ya, seperti itulah ketika kita ingin menjual belikan data seperti itu, dan yang kena impactnya itu bukan kita, bukan kita, tapi belum ke kita. Impactnya ke orang itu, misalkan kemarin gagal vaksinasi gara-gara itu,
dan impact-nya kurang itu. Dan impact itu akan balik lagi ke kita sebenarnya. Kayak kesalahan kita itu bakal berbalik lagi, bener. Karena hukum bolak-balik itu ada, hukum qisas lah dalam bahasa agamanya, qisas ataupun bahasa modernnya apa ya, bahasa umumnya adalah karma. Dan itu bukan cuman terjadi dari apa ya, bukan ya kalau misalkan karma itu nggak langsung dari diri elu, mungkin pekerjaan elu, saudara elu, keluarga elu, dan itu bakal jadi impact dari ke diri elu sendiri atas perbuatan elu. Dan di sini gue mau mencerama sih sebenarnya, tapi gue menjelaskan tentang apa yang akan terjadi ketika elu kayak gitu. Dan mungkin bisa saja ketika pihak berwajib tahu, mungkin lu bisa saja di penjara mungkin, ya kita juga nggak tahu. Ya mungkin sampai di situ sih ya, gue bahas tentang keresahan gue tentang bocornya data diri. Dan ya seperti itulah pembahasan singkat dan mungkin kurang jelas sih, tapi ya itulah keresahan gue ya. Mungkin ya itu balik lagi sih ke pihak pemerintah, bisa nggak diperketat lagi gitu kan. Ini bukan kritik sih, tapi saran gue sih ya, diperketat lagi. Gue nggak mau ngajarin mereka tentang apapun tentang informatika, mungkin mereka lebih tinggi ilmunya dan gue masih gue nggak tahu apa-apa sih. Menurut gue nggak tahu apa-apa tentang ini semua, dan gue ngomong di sini pure karena emang gue menyatakan apa yang ada di otak gue gitu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa gue sampaikan kepada publik tentang keresahan gue. Dan ini mungkin apa ya, mungkin ini kayak gimana ya, fuck lah, bodoh amat lah orang yang nonton ini, bodoh gitu kan, bodoh aja lah. Kenapa sih aku ngelihat orang yang keresahannya sendiri dibicarakan gitu gini. Dan menurut gue ini keresahan gue bisa menjadi keresahan kalian juga sih, karena data ini ya bukan gue doang, tapi data kalian juga yang harus diamankan gitu kan. Dan balik lagi, kepikiran lagi ya kemarin yang data BPJS itu, dan itu 200 juta data, itu udah berapa orang gitu kan datanya bocor. Udahlah, kalau kita misalkan ingin ingin memperjualbelikan data seperti itu, ya kita pikirkan lagi impactnya gimana gitu kan. Oke, mungkin sekian dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Oke, thanks.